从血液中汲取能量。我想到办法了。舍生取义，此事古难全真。不死天狼，你的末日到了！我的罪再次封印。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di kota Linan yang saat ini situasi di sana menjadi sangatlah genting. Hal itu ditimbulkan akibat kemunculan sosok monster serigala abadi yang telah bangkit atau keluar dari kurungan yang selama ini menimpa dirinya. Seperti yang telah kita lihat, kemunculannya dibarengi dengan perubahan alam yang sangat mengerikan, yakni perubahannya warna bulan menjadi merah hingga semua langit pun juga menjadi merah. Semua orang pontang-panting berlarian untuk kabur menyelamatkan diri akibat serangan dari monster ini. Si monster mengatakan kalau dirinya akhirnya bisa bebas setelah tersegel selama lebih dari 1000 tahun di alam bawah. Yang akhirnya hari ini dia pun bisa keluar, yang tentu momen ini menjadi sangatlah menggembirakan bagi dirinya. Dengan amarah dan kekuatannya, ia pun akhirnya keluar dan merasa pede untuk membalaskan dendamnya pada ras manusia. Wujo yang melihat ini dia menjadi panik karena akibat dirinya memasuki alam bawah kemarin, jadinya monster ini pun jadi keluar. Namun di sana Yupeng meminta Wujo untuk tidak panik dan juga tidak menyalahkan diri sendiri. Menurutnya, mereka saat ini tidak perlu khawatir karena saat ini seorang akan muncul untuk melakukan perlawanan dengan monster serigala ini. Sontak saja mendengar ini Wujo menjadi penasaran siapakah orang yang dimaksud oleh si Yupeng ini. Di saat yang sama, monster serigala ini mulai melakukan pergerakan, melakukan tindakan pembantaian kepada ras manusia. Sambil tertawa, si monster terus menembakkan kekuatannya hingga terlihat kota Linan menjadi hancur total. Melihat banyaknya manusia di sana, monster serigala pun memiliki niatan untuk menyantap mereka semua. Namun sayang, niatan itu tidak terjadi guys, karena di sana sebuah asap berwarna coklat tiba-tiba muncul. Yang di sana juga terdengar suara kakek tua yang bakalan melawan monster ini. Segera setelah suara itu terdengar dari dalam kabut, muncullah sebuah buku raksasa di sana. Jelas, Wujo yang melihat ini dia menjadi kaget bukan main, karena ternyata omongan Yupeng barusan itu benar adanya. Yakni akan ada seseorang yang muncul melawan monster serigala ini. Di saat itu, buku raksasa pun terbuka dan muncullah sekelompok orang dari dalam sana, di mana semua orang dipimpin oleh seorang panatua berbaju putih yang membuat kemunculannya pun disambut baik oleh semua warga. Sang tetua mengatakan bahwa monster ini telah berani untuk membuat kekacauan di kota Linan, yang tentu saja tindakan semacam itu tidak diperbolehkan, yang akhirnya sang tetua pun menyerangnya dengan sebuah teknik segel. Akan tetapi kekuatan dari sang serigala ternyata sangatlah kuat. Terbukti serangan barusan dapat dengan mudah ia patahkan. Dia sama sekali tidak takut dengan sekte Yuji karena sebelumnya pemimpin sekte terkuat yaitu sekte Dao saja dapat ia pukul mundur. Ia bahkan mengatakan sekte Yuji ini hanyalah orang-orang kutu buku yang jelas tak mungkin bisa melawannya. Penyerangan tak sampai di situ guys. Kembali sang tetua memerintahkan kepada semua bawahannya untuk menyerang bersama. Namun anehnya serangan-serangan ini tak ada yang mampu untuk melukainya. Dia seperti tidak merasakan efek serangan itu dan hanya diam santuy mematahkan semua serangannya.
kembali, sang tetua menambah serangannya dengan menyuruh semua pasukannya untuk maju melakukan pertempuran. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan, tapi lagi-lagi sang serigala malah tertawa seakan dirinya tidak merasakan rasa sakit. Alhasil sang serigala malah melakukan serangan balik membuat satu persatu dari kelompok sekte Yuji akhirnya tumbang. Sekarang karena serangan ini belum juga mempan, salah satu dari mereka kemudian meningkatkan segel kekuatannya dengan melancarkan kuas yang sudah diselimuti oleh formasi. Namun kembali si serigala ini sungguhlah kuat. Semua cara hingga semua serangan sudah mereka lakukan, tapi dia masih gagah juga. Kemudian sang tetua pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan serangan andalannya, yaitu menembakkan serangan Dauki Laser. Akhirnya hal itu pun mampu membuat serigala pun kesakitan, namun masih juga belum bisa mengalahkannya, guys. Di sana monster serigala pun menjadi murka. Ia kemudian mengeluarkan suara ultrasonik hingga membuat semua praktisi tidak sadarkan diri dan terjatuh. Sang tetua memerintahkan untuk tetap fokus, tapi itu semua sudah terlambat. Karena kini selain dari suara ultrasonik yang dikeluarkan sang serigala juga melakukan serangan dengan membabi buta. Bisa dikatakan pertempuran ini didominasi oleh monster serigala. Yupeng, dia merasa kaget karena ternyata sekte Jije sebenarnya telah dikalahkan oleh monster serigala. Kimo berpikir jika ini terus berlanjut maka penduduk kota Linan akan mendapat bencana. Ujo kemudian mulai terus berpikir bagaimanakah cara untuk mengalahkannya. Yupeng bilang kalau ada satu cara untuk mereka lakukan, yaitu apa? Ya, tadi sangka cara tersebut adalah kabur dan berlari dari tempat ini. Tentu saja Wujo langsung menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak bercanda. Wujo tahu si Yupeng ini bukanlah orang sembarangan. Dia kemudian kembali menanyakan tentang kelemahan dari monster serigala ini. Walaupun si Yupeng enggan untuk mengatakannya, namun pada akhirnya ia pun mulai menjelaskan kalau serigala ini tidak akan pernah dikalahkan jika warna bulan didominasi oleh warna merah. Mendengar akan hal itu, Ujo berpikir keras bagaimanakah dia mengeluarkan cahaya lain selain cahaya berwarna merah yang kini muncul di depannya. Di saat Ujo berpikir, si Yupeng kabur melarikan diri, tapi akhirnya berhenti dikala Ujo mengatakan dia memiliki ide. Ujo kemudian teringat dengan pencerahan Kimo dahulu, tepat setelah melihat sebuah puisi saat berada di keluarga Si. Dia pada saat itu mengeluarkan cahaya putih yang siapa tahu hal itu bisa melawan dominasi warna merah yang ada di sini. Segera Ujo meminta Kimo agar kembali melakukan pencerahan di tempat ini, di mana Ujo sendiri yang akan mengatakan beberapa syair puisi untuk memicu pencerahannya istrinya. Mendengar akan hal itu, Kimo menjadi kaget dengan Ujo yang mengetahui mengenai puisi itu karena di saat itu Ujo tidak ada di sana ya. Kimo pun jadinya mengira dan berspekulasi kalau puisi yang dulu ada di mejanya apakah mungkin Ujo lah yang membuatnya. Situasi yang terus mendesak maka langsung saja Ujo pun mulai merapalkan puisi tersebut. Bersamaan dengan itu Kimo juga mulai bereaksi dan mulai terbang sembari memancarkan cahaya berwarna putih. Di pertarungan terlihat serigala ini semakin menjadi-jadi hingga merasa pede bisa mengalahkan sekte Jiju. Mereka kembali beradu kekuatan yang pada akhirnya sang serigala berhasil memukul mundur semua praktisi dari sekte itu. Kejadian ini membuat sang patriark sampai berpikir bahwa hari ini merupakan hari kekalahannya. Dan iya, di saat terakhir di sana muncullah Kimo dibarengi dengan cahaya putih yang menyelimutinya, serta dia mampu mematahkan serangan sang serigala. Di saat itu pula, Kimo juga memunculkan sebuah cahaya berbentuk bulan yang jika dilihat dari bawah maka akan terlihat seperti bulan yang asli.
要陨落在此吗？真是古南全真。 怎么又出现一个月亮？ Melihat hal itu, sang tetua kemudian mulai memanfaatkan situasi ini dengan segera melakukan serangan untuk menyegelnya. Yang akhirnya kekuatan dari sang serigala pun melemah dikala warna bulan merah itu telah memudar. 不死天狼，你的末日到了！ 我的腿再次封印，为无尽虚空吧！ Yang membuat sang serigala pun kembali tersegel lagi dan setelah itu, waduh, bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah orang-orang sekte Jeju ini akan berterima kasih kepada Kimo dan juga Wujo, yaitu karena mereka telah membantunya? Dan jawabannya tidak, saudara. Dalam cuplikan untuk episode selanjutnya, orang-orang dari sekte Jeju alih-alih berterima kasih guys, mereka malah penasaran dengan kekuatan Kimo yang mereka berniat untuk membawanya. Terlihat sang tetua memerintahkan semua orang untuk mencari tahu asal-usulnya. Asal-usul dari kekuatan Kimo dengan cara membawanya pergi ke sekte mereka. Tapi jelas melihat sang istri dalam bahaya, Wujo sebagai suami tentu tidak tinggal diam. Dia seperti biasa melakukan provokasi kepada mereka semua dengan mengatakan kalau dia tidak mengizinkan siapapun membawa istrinya. Namun jelas tindakan tersebut membuat salah satu mereka lantas bersikap arogan yang jadinya Wujo pun menjadi murka dan siap untuk baku hantam. Wow, mantap nih guys, cerita next episode perlu ditunggu ya, karena nanti pasti akan seru memperlihatkan kekuatan Wujo kepada para praktisi ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.